Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdianur Sofi. Saya dari kelas CB 183. Jadi pada malam hari ini, kami diberi tugas, di mana kami disuruh untuk mereview, mengkritisi bacaan-bacaan, di mana kami disuruh memilih satu bacaan. Baik dan saya sendiri khususnya saya memilih bacaan yaitu dengan judul Kakek. Oke. Sebelumnya saya khususnya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang sudah dengan tugas yang tidak hanya sekedar untuk dikerjakan saja, karena melihat nilainya juga sangat banyak, dimana kita juga untuk seakan-akan memahami bahwa yang dimana nilai membaca itu sudah dilupakan gitu ya. Nah, jadi seakan-akan mengingatkan kembali bahwa membaca itu penting, karena banyak kan juga sekarang itu hanya sekedar mendengar, karena memang teknologi sudah maju dan orang jadi mager untuk membaca, karena membaca itu butuh waktu, tapi sebenarnya membaca itu baik. Nah, itu ucapan terima kasih saja. Baik, uh, dan selanjutnya saya akan membahas bacaan yang sudah saya baca. Ini sangat wow gitu ya, jadi banyak nilai kehidupan yang saya dapatkan dari bacaan ini yang tema di judul Kakek. Dan ini saya ingin download lagi yang lain, sangat banyak banget yang bagus, tapi saya sangat minta maaf, seribu minta maaf, karena ada beberapa cerita juga belum saya paham tuntas, karena ada yang antara ceritanya itu dia um, bukan nggak nyambung, mungkin logika saya kali. Logika saya bukan logika, mungkin imajinasi saya belum terlalu liar, belum terlalu main, dan jadi nggak kena ke intinya, dan memang apa namanya, belum tuntas semua bacaan. Jadi saya mohon maaf, tapi saya akan berikan yang terbaik, review, mengkritisi bacaan dengan sebaik-baiknya. Baik. Suara saya lagi random. Oke. Kakek. Ini judul pertama, Kakek. Saya sangat senang. Kakek di sini pertama, di judul pertama ini atau catatan pertama ini, kakek ini menceritakan tiga sosok kakek yang dimana semuanya semuanya ini dia adalah sederhana, atau mungkin kalau dalam ekonomi dia terbilang rendah, ataupun kalau secara kamus bahasanya adalah miskin. Kita dimana ada yang menjadi pemulung, ada yang perbaikin atap, ada yang lupa saya. Yang satu lagi apa, saya baca lagi, saya udah lama banget. Kayak ada yang narik apa sih, kayak jadi pemulung gitu ya. Pakai jangkar, itu kan bahasanya jangkar gitu ya. Sebenarnya jangkar itu ya kayak besi-besi itu kan. Terus ada yang jadi apa ya, ngasih sampah sama jadi gini atap. Jadi yang saya tangkap di sini, dan ada dua aktor lagi, yaitu di mana nenek atau istri dari kakek, salah satu kakek dari tiga itu, dan satu lagi ada seorang cucu. Jadi dua orang lagi mungkin kakek itu datang gitu ya, uh, dan satu lagi itu ada kakek yang sudah berkeluarga, dan dia apa namanya, masih memiliki istri neneknya itu, dan dia sudah memiliki cucu. Nah gitu ya. Dan nilai atau dari cerita ini adalah dimana pertama, cinta itu sederhana. Asik. Dimana cinta itu tidak memandang materi, bahwa kita bisa melihat nenek itu, aduh kok pegel saya. Bencoknya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi dimana nenek itu walaupun dia dalam masih dia terbilang kekurangan harta atau ekonomi, tapi dia masih mencintai dengan utuh, dengan baik sang kakek dan juga sang cucu, dan mereka berdua pun mendidik sang cucu dengan baik. Bisa terlihat dari gimana sang nenek dan kakek memperagakan mendidik anak cucunya. Di situ terlihat dengan lembut dan kasih sayang. Yang kedua, kesederhanaan.
yang dimana walaupun sang kakek-kakek yang kan ada 3 itu ya, ada yang jadi pemulung, ada yang jadi ngais sampah, nah itu ada tukang balon, maaf lupa saya tukang balon satu lagi. Walaupun mereka itu semuanya miskin, terbilang miskin, tapi mereka apa namanya, tetap bersyukur, nah gitu ya, dengan menghibur anak itu dengan senyuman, yang tukang balonnya juga. Mereka seakan-akan menikmati kerjaan mereka gitu, yang dimana ada itu momentum dimana sang kakek yang pemulung itu ketika menghibur apa, anak cucunya yang dari kakek yang ketiga itu, dia menghibur dengan peragaan yang sangat apa namanya, yang seakan-akan nggak ada beban gitu, yaitu dimana dia menggerakkan seperti kayak jadi monyet gitu ya. Ya keren. Jadi ya dia bersyukur gitu kan. Kebanyakan orang sekarang orang kaya tapi nggak ada isinya, maksudnya orang kaya sekarang seakan-akan nggak pernah puas dengan hasilnya, atau seakan dia tidak pernah bersyukur terus maruk. Tapi sebenarnya, tapi sedangkan orang miskin, apalagi kita ngambil cerita dari cerpen itu, orang miskin itu pun eh, tidak masalah, maksudnya dia tidak merasakan dia miskin, asalkan dia pintar bersyukur, atau orang miskin itu pun pintar dalam bersyukur gitu ya. Wah ini kelamaan di sini ya. Oke saya lanjut aja ya, pokoknya mereka pintar dalam hal bersyukur. Oke, kemudian yang paling terakhir nih, 3 poin aja deh, sebenarnya banyak, sama masih banyak cerpen yang harus saya bahas. Ya oke, yang poin ketiga adalah yaitu cinta yang sederhana. Bisa terlihat di situ momentumnya di mana nenek itu cemburu ketika sang anak, sang cucu itu dia uh, uh, terhibur, dan saking terhiburnya seakan-akan hatinya akan terambil oleh salah satu dari kakek yang 2 itu. Sebenarnya itu ya hal yang normal gitu, tapi memang fitrahnya wanita itu cemburu, dan akhirnya sang nenek pun cemburu, nggak mau kalau apa hati cucunya itu diambil oleh kakek yang lain, dan dia mengatakan bahwa oh itu kakekmu yang di situ yang masih di atap gitu. Nah, seakan-akan dia cemburu gitu. Jadi tanpa menghilangkan nilai kesederhanaan di antara mereka, kebahagiaan mereka, cemburu dengan masih yang sifatnya alami. Jadi yang mesti ditangkap adalah, kok saya pusing apa namanya, walaupun sederhana tapi masih dengan sederhana itu membuktikan bahwa cinta itu pun tidak luput, yaitu dengan cemburu itu. Nah gitulah. Oke, itu dari kakek. Duh mati terus saya review pakai HP. Oke, terus ini bagus sih yang sama itu kakek, saya seneng banget itu. Suara saya kedengeran nggak sih? Ya, saya deketin lagi aja. Saya senang banget yang cerita kakek itu banyak nilai kehidupannya, dan itu mahal banget. Oke, banget encok. Oke, selanjutnya ikan kaleng. Ikan kaleng itu yang menceritakan tentang osam itu ya. Ini saya kurang paham sih, karena pakai bahasa daerah ada beberapa. Itu gimana? Itu kayak, aduh saya kurang paham nih ikan kaleng. Jadi ya saya mohon maaf kalau ikan kaleng saya lompati dulu karena baru baca setengah dan saya nggak ngeh gitu, karena bacaan daerah yang saya kira itu ada artinya, ternyata nggak ada lanjutan. Jadi saya kurang ngeh dalam cerita ini. Baik, selanjutnya di situ ada cerita kebahagiaan. Wah ini saya senang banget ya. Bahagianya ceritanya simple, cuma 1 slide bisa dilihat. Salah. Wah, bisa. Tapi dia banyak nilai unsur kehidupannya. Ya dimana selanjutnya cerita perang kue saya nggak baca karena ya panjang banget, dan
apa, saya juga agak misconnect. Tweetnya saya baca sebentar dan uh, mungkin bagus, tapi saya karena baca angkat akhirnya ya saya lempatkan. Bukan aku yang membunuhnya, ini kebalik ya ceritanya. Bukan aku yang membunuhnya sama kenapa harus saya. Oh iya benar-benar. Oh iya benar-benar. Tadi benar. Yang kenapa harus saya itu dia cerita tentang bukan aku yang membunuhnya, tentang orang yang kesal dengan salah satu kakek, yang kakek itu adalah orang kaya tapi dia kesepian dan hanya mempunyai sekar anjing dan orang itu. Tapi orang itu karena sering, mungkin sang kakek kan orang tua ya, orang tua kesepian dan nggak tahu minta tolong siapa gitu, karena generasinya sudah mati semua, tinggal dia doang yang masih hidup. Dan anak itu atau orang itu bekerja di tempatnya dia, dan akhirnya ya semua rasa yang dari hati kakek akan dipanggil dia cerita. Tapi sayangnya orang ini dia tidak senang ditumpahkan cerita pada dia bising telinganya, bosen karena cerita diulang-ulang terus dengan orang tua ya itu. Dan akhirnya ya dia difitnah, walaupun dia tidak membunuhnya, dia difitnah bahwa dia yang membunuhnya, karena ketika itu yang dia menangkap pertama kali dan dia membunuh anjing dari kakek itu, yang dimana kakek itu meninggal ditemukan di dekat tong sampah dengan 2 tembakan di leher atau gigitan leher, dan sudah membeku dengan mangap. Itu ada tong sampah. Itu si perang beku aja ya. Dan pelajaran hidupnya adalah sabar dengan orang tua, dan jangan negative thinking. Kalau dalam dan Islam itu ialah jangan suzon itu adalah negative thinking. Kalau husnuzon itu adalah positif thinking. Dan ya kita harus sabar sebagai anak muda, khususnya menghadapi orang tua yang lebih muda lah, karena anak muda aja semuanya. Oke, selanjutnya ya karena fitrahnya orang tua kan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya menjadi makhluk asing, ini belum saya baca sampai selanjutnya, dan juga sudah panjang banget. Saya minta maaf misalkan dengan segala kekurangan saya, karena memang saya adanya seperti ini. Jadi serius. Jadi terima kasih dengan atas tugas yang ini, karena saya sangat senang sekali. Waktu luang saya sering membaca ini, tapi ya tidak sampai pada akhirnya, dan deadline sudah pada akhir, bahkan ibu dosen juga sudah memberikan waktu mau memperpanjang lagi. Baik, jadi mungkin seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, lagi banyak gerak, apalagi saya tadi banyak tingkah. Ini nggak tahu, aduh ya Allah, pegel ya sama ya gini. Dengan rasa adanya saya mohon maaf sekali, tidak seperti teman saya yang lain yang wow perfect banget dan saya cuma seperti ini, tapi saya benar-benar mereview dan ya seperti ini yang terbaik buat saya seperti ini. Saya masih banyak belajar dan mohon maaf karena saya masih belajar. Oke, dan terima kasih sudah lama sekali. Muhammad Ardian, filsuf tasofi, kelas CB 83, nomor NIM 1827270. Baik, terima kasih.